Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan bikunna ayyatuhal ummahat wal akhawat rahimani Allahu wa iyyakunna fi hadza al-liqa' al-mujaddad fi mudarasati al-lughah al-arabiyyah lil mubtadi'at wal mutawassitat. Selamat datang kembali akhwat sekalian dan ummahat sekalian dalam pelajaran kita, yaitu tentang ilmu bahasa Arab untuk pemula dan juga tingkat lanjut. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang huruf jar, ya, yaitu huruf fi dengan ala. Adapun sebelum kita melanjutkan pelajaran yang baru, seperti biasa kita akan mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Taib hayya bina nuraji'u ma sabaqa. Mari kita mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang idhofah atau menyandarkan sebuah benda kepada pertama ya mutakallim yang berarti aku, kemudian ya al-khitab dan juga ki al-khitab atau mukhatabah. Misalnya hadza kitabun, ini adalah buku. Kalau ingin mengatakan ini adalah buku saya, berarti kita tambahkan ya di belakangnya. Hadza kitabi, ini adalah buku saya. Kalau ingin mengatakan ini adalah buku kamu, maka hadza kitabuka. Baik. Kemudian kalau ingin mengatakan ini adalah buku kamu perempuan, hadza kitabuki. Contoh yang lain, hadza qalamun, ini adalah pulpen. Hadza qalami, ini adalah pulpen saya. Jadi tambahkan ya. Hadza qalamuka, ini adalah pulpen kamu. Jadi ditambah ka dengan ha. Adapun saya ingin mengatakan ini adalah pulpen kamu perempuan, maka ya hadza qalamuki, ini adalah pulpenmu. Baik. Contoh yang lain, hadza maktabun, ini adalah meja. Ketika kita ingin mengatakan ini adalah mejaku, hadza maktabi, ini adalah meja saya. Hadza maktabuka, ini adalah meja kamu, yaitu laki-laki. Hadza maktabuki, ini adalah meja kamu, perempuan. Hadza sarirun, ini adalah ranjang. Hadza sariri, ini adalah ranjang saya. Hadza sariruka, ini adalah ranjang kamu. Hadza sariruki, ini adalah ranjang kamu, perempuan. Hadza miftahun, ini adalah kunci. Hadza miftahi, ini adalah kunci saya. Hadza miftahuka, ini adalah kunci kamu. Hadza miftahuki, ini adalah kunci kamu, perempuan. Baik, nah kalau mu'annas gimana ya? Kemarin Ana lupa untuk mencontohkan yang mu'annas.
Hadhihi syajaratun. Ini adalah pohon. Hadhihi syajarati. Ini adalah pohon saya. Coba lihat, tak marbutah di belakangnya itu berubah menjadi tak biasa. Ya, jadi disambung dengan ya. Jadi bukan dipisah penulisannya. Hadhihi sajaratuka. Ini adalah pohon kamu. Coba di sini kita memakainya hadhihi karena sejarah adalah muannas, ya. Dan kita tidak perlu melihat yang setelah sejarah. Ya, sejarah kan kamu laki-laki, maka tetap saja pakainya hadhihi karena yang menjadi patokan adalah sejarahnya, yaitu yang ditunjuk itu apa. Kemudian hadhihi syajaratuki, ini adalah pohon kamu perempuan. Baik, nah inilah pelajaran yang telah lalu. Baik, sekarang kita tes lagi untuk mufradatnya. Jadi permintaannya adalah, ini kan ada gambar ustadz. Maka bagaimana bahasa Arab? Ini adalah ustadzku. Ya, ini adalah ustadzku. Bagaimana bahasa Arabnya? Tafadhali liqa amini. Hadza ustadzi. Nah, ahsanti. Lanjut, Maulida. Ini gambar guru perempuan. Maka ini adalah guru perempuanku. Bagaimana? Hadhihi ustadzati. Ustadz, kita Eh, bedakan antara ustadz dengan guru. eh, ini apa tadi Ustaz? Guru, Guru guru. perempuan. Mm-mm. Mudarrisat. Hadhihi mudarrisati. Nah, Hasan. Lanjut. Ini anak perempuanku. Ini adalah anak perempuanku, Ummu Abdillah. Hadhihi binti. Nah, Hasan. Baik. Rika Nursafitri. Ini ayahku. Ini adalah ayahku. Hadza jaddi. Jadi kakekku. Ayahku. Astagfirullah. Hadza abi. Nah, Abi. Nah, baik. Rini Ummu Naura. Ini dokter laki-laki. Haza tabibi. Nah, Bibi. Panjangnya ya di belakangnya. Baik. Untuk Afwan, untuk Ririn ini mau isu ikut pemula atau lanjutan? Baik, Pemula. baik. Nah, ini adalah istriku. Gimana bahasa Arabnya? Hadhihi zauji. Itu suami atau istri. Zaujati. Nah, zaujati. Baik. Lanjut, Ummu Adam. Ini ustazahku. Ya, hadhihi ustadzat ustadzati Ustazati. ustadzi. Ya, Nah, baik. Ummu Dehya. Ini ibuku. hadhihi ummi. Nah, Hasan. Ummu Hazim. Ini saudaraku. Ummu Hazim. Aja akhi. Nah, Hasan. Baik. Ummu Nabil. Saudariku. Hadhihi ukhti. Baik. Ummu Yumna. Ini suamiku. Hadza jauzi. Pakai zai duluan ya. Zauji. Baru Zai dulu jim. ya Ustaz. Nah, Hadza zauji. Gitu Ustaz. nah, Hasan. Baik. Ummu Zaid. Nenekku. Ini adalah nenekku. Hadhihi jaddati. Nah, Hasan.
Baik, kembali ke liqa. Am ini anak anak laki-lakiku. Hadza ibni. Nah, Hasan. Baik, Maulida, sapiku. Sapi baqaratun. Hadhihi baqarati. Nah, Hasan. Ummu Harun, ayam betinaku. Nah, Ummu Harun. Ummu Harun. Baik, Ana skip dulu lah. Ummu Abdillah. Yes. Hadhihi dajajati. Nah, ini adalah guruku. Kembali Mama Harun. Baik, Rika Nur Safitri. Hadza mudarrisi. Baik, eh, Rini Ummu Yumna. Ini adalah kakekku. Haz haza jadi Nah, Hasan. Eh, habis Rini tadi Ummu Adam, dokter perempuanku. hadhihi tabibati. Nah, Hasan. Baik, sekarang rubah yang aku menjadi kamu. Ya, berarti ini adalah ustadzmu, gitu ya. Udah ya. Nah, udah ya. Haza ustazuka. Nah, hadza ustazuka. Baik, nah, Hasan. Ummu Hazim. Hazihi mudarrisati mudarris mudarrisuka mudarrisuki. Mudarrisatuka. Salah. Hadhihi mudarrisatuka. Ya, baik. Ummu Nabil. Hadhihi Mhm. Anak perempuan. hadhi apa Ustaz Bintuka. kamu perempuan atau Kamu laki-laki maksudnya. kamu laki-laki ini? Ah, Hadhihi bintuka. nah, Hasan. Baik, Ummu Yumna. Iya, Hadza jadduka. ini Ayah ayah. kan? Ah, Hadza abuka. nah, Abu Kak. Tambahi waw ya. Baik, Ya. Hasan. Ummu Zaid. Ini doktermu. Haza tabibuka. Nah, Hasan. Baik, Ummu Kamil. Ini adalah istrimu. Hazihi zaujatuka. Nah, Hasan. Liqa Amini. Ini adalah ustazahmu. Hadhihi ustadzatuka. Baik. eh Ummu Harun. Ini adalah ibumu. Ya Ustadz. Ini adalah Haji ibu. hajihi ummi ummuka.
Nah, ummuka. Hasan. Maulida. Ya. Ini adalah saudaramu. Ini adalah waladun. Saudara. Hadza eh oh Saudaramu. hadhihi ukhtuka. Saudara laki-laki. Had hadza saudara laki-laki akhun. Hadza akhuka. Ya, Aku ditambahi waw ya. Baik. aku. Mama Abdullah, saudarimu. Hadhihi uhtu uhtu uhtuka uhtuka. Nah, kalau ini nggak perlu waw ya. Ukhtuka. Baik. Rika Nur Safitri. Baik, kalau ini berarti suamimu untuk perempuan ya, nggak mungkin untuk laki-laki. Nah, kembali. Hadza Suami hadza zaujuka. zaujuki. Zaujuki. Nah, jadi terpaksa untuk perempuan. Baik. Eh Bisrika. Ini Ummu Nora. Ini adalah nenekmu. Jadi ini Ummu Nora. Hazihi jaddatuka. Nah, dari Ririn. Ini adalah anak laki-lakimu. Hadza bintuka Anak laki-laki. walad. Boleh waladuka. Boleh juga ibnuka. Nah, baik. Ummu Adam. Ini adalah sapi betimamu. Hadhihi baqaratuka. Nah, baik. Ummu Dehya. Ini adalah ayam betinamu. Hadhihi dajajatuka. Nah, baik. Ummu Hazim. Ini adalah gurumu. Ummu Hazim. Baik. Ummu Nabil. Hadza mudarrisuka. Baik. Ummu Yumna. Hadza jadduka. Jadduka. Tanpa waw. Tanpa waw ya Ustadz. Ya. Oh, dikira kalau ada tanwin harus pakai waw. Tidak. Jadi jadduka. Gitu aja. Nah, Ustadz. Baik. Ummu Zaid. Akhir. Apanya dokter? Dokter perempuan. Hazihi tabibatuka. Nah. Hazihi tabibatuka. Nah. Baik. Nah, jadi yang pakai waw itu cuma dua ya di sini. Ada ayahmu, abuka, dengan juga saudara laki-lakimu, akhuka. Ya, dua dua itu ditambahi waw. Adapun yang lainnya tidak ditambah waw. Baik. Nah, sekarang kita masuki pelajaran baru, yaitu terkait huruf jar. Apa yang dimaksud dengan huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang menarik atau menyeret. Ya, jadi secara bahasa, maksud dari huruf jar adalah huruf yang menarik atau menyeret. Menarik atau menyeret apa? Baik, coba kita lihat. Di sini kita tahu baitun artinya rumah, ya, dan barisnya itu dhammah, dhammatin, ya. Nah, kita kalau menemukan suatu kata atau benda seperti ini, kalau bingung memberikan baris akhirnya, maka beri baris dengan dhammah.
baitun, gitu ya. Nah, kemudian kalau datang sebelum bait itu huruf jar yaitu fi yang artinya di atau di dalam, maka dhammah ini jadi tertarik ke bawah. Jadilah dia berbaris kasrah. Fi baitin. Ya, asalnya baitun menjadi fi baitin. Baik. Nah, jadi fi ini huruf jar namanya, huruf yang menarik. Menarik apa? Menarik harokat yang asalnya dhammah menjadi kasrah. Misal yang lain, maktabun artinya meja. Maka kalau tidak ada apa-apa sebelumnya, dia dhammah. Tapi kalau didahului oleh huruf jar diantaranya ala, artinya di atas. Ala maktabin, di atas meja. Maka ditariklah dhammah menjadi kasrah. Nah, maka isim atau kata kalau didahului huruf jar maka dia berbaris kasrah. Baik. Fi huruf jar artinya di atau di dalam. Ala artinya huruf jar juga di atas artinya ya. Baik. Coba kita lihat contoh berikut ini. Eh, belum. Ini kita mengetahui tentang faidah-faidah dulu ya. Fawaid-fawaid. Jadi terkadang kita mendapati ada alif lam pada kata benda ya. Fungsi alif lam pada kata benda adalah menandakan kata benda tersebut sudah jelas dan diketahui. Ya, misal ada baitun, terkadang ada al-baitu ditambah al di depannya. Apa bedanya baitun dengan al-baitu? Baitun itu adalah rumah secara umum. Kalau al-baitu itu rumah yang sudah diketahui. Ya, misalnya kalau seseorang berkata, "Aina anta?" Di mana kamu? Kemudian dia mengatakan, "Ana fil bait." Aku di rumah. Pakainya alif lam. Kenapa? Karena sudah jelas maksudnya adalah di rumahku. Jadi rumahnya yang dibicarakan telah diketahui oleh pembicara. Tapi kalau rumah secara umum maka disebut baitun dengan domatin. Tapi kalau sudah jelas rumahnya pakainya al-bait. Itu juga masjidun, masjid secara umum. Tapi kalau ingin mengatakan masjid yang sudah diketahui oleh dua belah pihak, al-masjidu, ya. Makanya sering diartikan masjid itu atau rumah itu karena sudah diketahui. Kemudian alif lam dan tanwin tidak bisa bertemu pada satu kata. Makanya contoh tadi baitun itu kan ada tanwinnya. Nah, kalau ada alif lam, maka tanwinnya hilang. Jadi tinggal dhammah saja al-baitu. Masjidun al-masjidu. Jadi tidak boleh al-baitun atau al-masjidun karena alif lam dan tanwin itu tidak bisa bertemu pada satu kata. Yang ketiga, kata benda apabila terletak di awal kalimat harus ditambah alif lam. Kata benda apabila terletak di awal kalimat harus ditambah alif lam. Kecuali nama orang misalnya Muhammadun tidak perlu pakai alif lam. Tapi nama selain nama orang seperti al-baitu, al-kursiyu, ya, al-maktabu itu harus ditambah alif lam ketika terdapat di awal kalimat. Misalnya at-talibu fil madrasati. Ya, siswa itu di sekolah. Nah, maka di sini ada alif lam karena isim yang terletak di awal kalimat itu harus ditambah alif lam kecuali kalau dia nama orang. Kemudian ini faedah yang keempat ya. Untuk menanyakan tempat kita memakai kata aina, di mana. Ya, misalnya kita ingin menanyakan aina anta atau aina thalib, di mana kamu atau di mana siswa, maka pakainya aina. Maka ini kata tanya yang berikutnya ya, karena kita sudah mengenal beberapa kata tanya seperti ma artinya apa, man siapa, sekarang aina di mana. Faedah berikutnya, nah ainal kitabu misalnya, di manakah kitab? Al-kitabu alal maktabi. Ya, buku itu di atas meja. Jadi untuk sekarang kita semuanya menambah alif lam ya pada kata bendanya. Baik. Coba kita lihat di sini. Aina Muhammadun? Di manakah Muhammad?
Jawabannya Muhammadun fil baiti. Muhammad di rumah. Nah, di sini ada huruf jarfi. Kemudian karena al-bait itu terletak setelah fi, maka dia harus kasrah fil baiti. Muhammad di rumah. Nah, karena rumahnya jelas, maka pakainya pakai al-baiti. Misalnya yang lain, ainal imamu, di manakah imam? Al-imamu fil masjidi. Imam di masjid. Misal yang lain, aina thalibu, manakah siswa? Maka at-thalibu fil madrasati. Siswa itu di sekolah. Madrasah itu artinya sekolah. Oke, sekarang Ana minta Mukamil qra'i hadhil jumlah. Ja, Aina Muhammadun? Muhammadun fil baiti. artinya, Di mana Muhammad? Muhammad di dalam rumah itu. nah, maksud. Liqa amini qra'i Ainal imamu al-imamu fil masjidi. artinya. Di mana imam? Imam di masjid itu. Nah, Ummu Harun iqra'i, Aina talibu? panjangnya Talib. pokoknya. Aina thalibu Aina talibu? Talibu fi madrasati. at-thalibu. Jadi kayak itu at-thalibu tetap dibaca hamzah. Oh, enggak, Ustaz. At-talibu fil madrasati. Nah, artinya, Di, di mana siswa? nah, Talibu. Murid siswa, Ustaz. siswa Ini, itu atau murid itu sama. siswa itu di sekolah. Nah, baik, Hasan. Oh, iya. Murid itu di sekolah. Baik. Baik, yang selanjutnya, di sini ainal kitabu, di mana kitab itu? Al-kitabu alal maktabi. Kitab di atas meja. Nah, kalau tadi semuanya fi ya. Nah, ini fi, berarti di dalam atau diartikannya. Tapi kalau pakainya ala, berarti di atas. Ainal kitabu, di manakah kitab? Al-kitabu alal maktabi. Ya, kitab di atas meja. Ainal qamisu, di manakah baju atau kemeja? Al-qamisu ala seriri. Ya, kemeja itu di atas ranjang. Ainal qittu, di manakah kucing? Al-qittu alal kursi. Apa ini ada yang keliru? Eh, apa namanya? Kucing ada di atas kursi. Apa nama? Ana perbaiki dulu yang tadi yang kesalahan.
Baik. Ainal qittu al-qittu 'alal kursi. Kucing di atas kursi. Jadi diberi baris kasroh karena ada huruf jar. Baik. Maulida iqra'i al-awwal. Ainal kitabu al-kitabu alal maktabi. Di mana buku itu? Buku itu di atas meja. Nah, masa Ummu Abdillah iqra'i. Aina komisu al-komisu ala sariri. Nah, langsung Di alas. alas sariri. Nah, Di mana kemeja itu? Kemeja itu di atas ranjang. nah, masa eh Rika Nur Safitri iqra'i Ainal qittu al-qittu ala kursi alal. alal kursi. Di mana kucing itu? Kucing itu di atas kursi. Nah, masa baik. Nanti kita ulangi lagi. Ya sudah ya. Rini Ummu Naura iqra'i. Aina Muhammadun fil baiti. Artinya, Di mana Muhammad ada di rumah itu. baik. Ririn. Ainal imamu al-imamu fil masjid. Artinya, Di mana imam ada di masjid. baik. Hasan. Risna Hardianti. Afwan tadi kayaknya lewat terus. Nah, Ustaz. Aina qalibu at-qalibu fil madrasati. Di mana murid itu? Murid itu di dalam sekolah. nah, atau di sekolah gitu ya. Mungkin lebih bagus diartikan gitu. Baik. Ummu Adam iqra'i. Ainal kitabu al-kitabu alal maktabi. Di mana buku? Buku di atas meja. Nah, Ummu Dihya Ainal kamisu al-kamisu ala sariri. Di mana baju. di mana baju itu? Baju ada di atas ranjang. Nah, baik. Baju atau kemeja. Baik. Ummu Hazim iqra'i. Aina kitun Itu al-kitun. nggak boleh tanwin, ada alifnya. Ya, ya. Afwan. Aina kitu al-kitu alal kursi. Nah, artinya, Di mana itu kucing itu di atas kursi. nah, baik. Ummu Nabil. Aina Muhammadun fil baiti. Di mana Muhammad? Muhammad di rumah itu. Nah, Ummu Yumna. Ainal imamu al-imamu fil masjidi. Di mana imam? Imam itu di dalam masjid. Nah, Ummu Zaid. Aina talibu at-talibu fil mas Bil. at-talibu fil madrasati. Di mana siswa? Siswa itu di sekolah. Nah, jadi jelas seperti inilah ya penggunaan
huruf jar ya. Pokoknya setelah huruf jar itu barisnya kasroh. Dan semua isim yang kita sebutkan di sini kita tambahi alif lam ya karena semuanya jelas. Baik, nah inilah pelajaran kita. Jadi hari ini kita nggak terlalu panjang pelajarannya. Mengingat hari ini banyak yang berpuasa mungkin ya. Baik, berarti PR-nya seperti biasa, masjidun maknanya, madrasatun maknanya, kursiyun maknanya. Itu kalimat yang baru atau kata-kata yang baru. Kemudian PR berikutnya terjemahkan ke dalam bahasa Arab kalimat berikut. Manakah Ustadz? Ustadz di masjid. Manakah guru laki-laki? Guru laki-laki di sekolah. Di manakah telur? Telur di atas meja. Ya. Nah, silahkan dikerjakan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ustadz mau bertanya. Ya. Misalkan dalam bahasa Arab itu melafalkan hurufnya harus sesuai hijaiyah kah? Atau bisa bisa sama atau berbeda, Ustadz? Maksudnya apakah berkaitan dengan ilmu tajwid atau gimana? Nah, ya. Jadi kalau misalnya dalam ilmu tajwid dikenal dengan istilah qalqalah, ya gunnah, gitu ya. Nah, dalam bahasa Arab itu tidak perlu, ya. Jadi kalau misalnya madrasah, pada perlu madrasah, ya sampai di penampakan qalqalahnya, ya. Atau misalnya kalau ada gunnahnya itu tidak diperlukan, ya. Atau misalnya ada idgham, ikhfa dan seterusnya itu tidak diperlukan. Itu khusus dalam ilmu tajwid. Kalau bahasa Arab biasa saja. Nah, Kalau hurufnya, Ustadz? misalnya kalau huruf tersebut didengar akhirnya merubah makna, maka harus sesuai. Ya, artinya misalnya, Tak sama tok misalnya, Ustadz. nah itu harus dibedakan. Artinya kan kun atau kun pakai to. Nah, kalau huruf harus disesuaikan. Misalnya untuk suami, ya, zaujun pakai zai dulu baru jim. Jangan dibalik jadi zaujun misalnya. Bukan, misalnya zauzun. Zauzun artinya ini kelapa, beda lagi. Ada suami, ada kelapa. Nah, itu kan bisa merubah makna. Jadi kalau huruf harus konsekuen dengan yang ada. Tapi kalau huruf hukum-hukum tajwid itu tidak perlu. Nah, Ya, Ustadz. Jadi langsung diperbaiki kah itu? Misalnya keliru. iya, kalau hurufnya yang keliru, maaf harus diperbaiki. Karena kekeliruan dalam huruf itu bisa merubah arti. Nah, Ustadz. Nah, Jazakumullah khairan, Ustadz. wa anti zuklah. Baik. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada untuk yang pemula, Ana persilahkan kalau mau live atau mau tetap juga tidak mengapa untuk mendengarkan proses yang tingkat lanjutan ya. Cuman ini peserta tingkat lanjutannya, Allah alam pada kemana ini? Mungkin menyangka belum selesai atau mungkin ada lagi ujian dan seterusnya. Coba bahas. Baik, sekarang kita masuki untuk yang tingkat lanjutan, yaitu mengenal tentang kawaid i'lal. Baik, anak chat di grup tingkat lanjutan. Baik, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Untuk pembahasan tingkat lanjutan, kita akan melanjutkan yaitu tentang mengenal kawaid i'lal. Baik, sebelum kita lanjutkan kawaid i'lal, kembali murajaah tentang kawaid ibdal. Al-ibdal adalah tagyiru harfin biharfin akhar lil munasabati fin nutqi. Perubahan satu huruf
dengan huruf yang lain disebabkan karena penyesuaian dalam pengucapan. Ya, dan kita sudah menyebutkan 3 kaidah di sini. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, idza kanat fa'u ifta'ala sadan aw dadan aw ta'an aw za'an tuqlabu ta'u ifta'ala ta'an. Jadi misalnya kata sobaro, sodbaro, kalau kita jadikan wazan ifta'ala, asalnya ustabaro, ustabaro. Nah, berarti di sini fa'u ifta'alanya adalah sod, maka taknya itu dirubah menjadi to. Jadilah istobaro. Ya, untuk apa kita menyebutkan tersebut? Untuk penyesuaian dalam pengucapan. Baik, toroba, toroba. Jadi ittoroba. Toroda, ittaroda, jadi ittoroda. Zolama, izzolama. Ini boleh 3, boleh izzolama, izzolama, atau ittolama. Ini kaidah yang pertama. Jadi kalau fa-nya itu berupa sad, dot, to, zo, maka ta ifta'alanya dirubah menjadi to. Qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua, idza kanat fa'u ifta'ala dalan au zayan au zalan qalabu ta'u ifta'ala dalan. Apabila fa ifta'alanya adalah huruf dal atau zai atau zal, maka ta ifta'alanya dirubah menjadi dal. Contohnya daro'a asalnya ittaro'a, ya, menjadi iddaro'a. Kemudian zahara, izdahara menjadi izdahara. Kemudian zakara, idzakara menjadi idzakara atau idzakara atau idzakara. Baik. Al-qaidatu tsalisah, kaidah yang ketiga, idza kanat fa'u ifta'ala wawan aw ya'an qulabu hadhihi al-waw aw al-ya ta'an wa tudghamu fi ta'i ifta'ala. Wasala asalnya iutasala, maka waw dirubah menjadi ta, sala. Yasara asalnya itasara menjadi ittasara, ya, ittasara. Baik. Nah, ini PR kemarin kita ingin jawab bersama-sama ya. Baik. Apa nih? Ummu Kamil, zajara. Tiga iftolanya gimana kira-kira? Istajara Ustaz. Nah, Anak Ustaz. asalnya is ajara, ifta'ala istajara. Ya. Nah, karena huruf fa-nya zai, maka ta-nya dirubah menjadi dal. Ini apa? Istajara. Is da. Iddajara. Nah, izdajara. Baik. Tolha. Tolaha. Istalaha. Asalnya dulu. Is. Talaha. Tolaha menjadi Istolaha. istolaha. Nah, Aisyah. Sodama. Asalnya Istadama. istadama. Nah, menjadi Ittadama. Dirubah yang mana yang dirubah? Hanya menjadi to. Jadinya Istadama. istadama. Nah, istadama. Wazana zikrina.
Tunggu tadi. Oh, mungkin ada kegiatan ya. Hafizah. Zikrina. Asalnya. Ittazana. Asalnya iu. Iwazana. Iu. Iutazana. Nah, berubah menjadi. Ittazana. Nah, jadi gini ya. Tanya ya. Ittazana. Kemudian diidgham. Ittazana. Nah, Hasan. Hafizah. Ta'awah. Nah, ta'awa berubah menjadi Idda'awah. idda'awa. Idda'awa. Nah, hanya saja kita belum belajar ya. Ini ada waw, huruf illah, mana kalau huruf illah itu berharokat dan sebelumnya adalah fathah, maka huruf illah ini harus diganti menjadi alif. Jadilah idda'a. Nah, kita belum belajar, jadi tidak masalah. Sementara kita sebutkan saja idda'a. Nah, penulisannya seperti huruf ya, tapi dia alif sebenarnya. Baik. Afika Zayada. Izdayada. Nah, Istayada berubah menjadi Izdayada. Izdayada. Nah, Izdayada. Nah, ini juga belum kita belajar. Di sini ada huruf ya dan huruf illah. Huruf huruf illah itu kalau berbaris fathah atau berbaris apa saja dan sebelumnya adalah fathah, dia harus dirubah menjadi alif. Jadilah izdada. Nanti kaidah pertama dari i'lal kita akan sebutkan itu. Izdada. Belum belajar ini. Baik. Ririn Laba. Talaba. Berarti asalnya Laba. Berubah hanya menjadi to. Jadinya nah Tolaba kemudian kita idghamkan Tolaba. Nah, Hasan. Ummu Kamil Torada. Ittarada. Nah, asalnya Ittarada menjadi Ittarada. nah Ittarada kita idgham Ittarada. Nah, Zakara Kulha. Al-asal iftakaro. Ba'dal ifdal iddakaro. Baik, Izzakara berubah menjadi id Izzakara ya. Izzakara begitu dulu. Walaupun boleh tiga bentuk kemarin kita sebutkan, boleh dua-duanya menjadi zal izzakara atau dua-duanya menjadi dal idzakara. Nah, oke. Di sulh sudah Aisyah dororo It it Iddororo. itaroro Ittadoro. itaroro gitu ya Ittaroro. Jadi menjadi ittororo. itaroro itaroro. Nah, di sini juga ada kaidah. Jadi kalau ada huruf berulang seperti ini, ro ya, maka salah satunya atau yang pertama itu harus disukunkan, kemudian diidghamkan. Nah, ini kaidah idgham. Itu kita akan pelajari ketika kita membahas tentang mudha'af. Jadi dibacanya nanti idtarra ya.
Baik. Oh, Ikrina Sofa. Iuta sofa. Nah, iu Sofa berubah menjadi Ita sofa. Ita sofa. Kemudian kita idgham Ita sofa. Baik. Wa'adha hafizah. Iuta'adha. Iu ta'adha. Itta'adha. Nah, berubah menjadi ta'adha. Idgham Itta'adha. Baik. Rafika Zahara. Izdaharo menjadi Izdaharo. izdaharo. Nah, jadi izdahara. Baik. Wahama atau wahima Ririn. Iutahima. Iutahama. Iutahama. Nah, ifta'ala. Jadi Ittahama. nah, ittahama idgham ittahama. Baik. Wa'ada sulha. Iuta'ada. Itta'ada. Nah, iuta'ada menjadi itta'ada. Itta'ada. Nah, Masan. Ummu Kamil terakhir. Waqaya. Iutaqoya jadi ittaqo. Nah, iutaqoya berubah menjadi ittaqoya dulu ya. Nah, kemudian di sini ada kaidah tadi. Kalau ada huruf jar, bukan huruf jar, huruf illah berharokat dan sebelumnya ada fathah, maka dia dirubah menjadi alif, berubahlah menjadi ittaqo. Baik. Nah, ini PR kemarin ya. Sebagian alhamdulillah ada yang betul semua, sebagian masih ada yang keliru, tapi tidak mengapa karena memang bagiannya belum dipelajari. Sekarang kita masuki qawaid i'lal. Adapun yang dimaksud dengan i'lal huwa taghyirun yahdusu fi hurufil illah as-salasah. Perubahan yang terjadi pada huruf illah yang 3, yaitu waw, alif, dan ya. Nah, terkadang hamzah ikut di situ, ya. Tapi yang asalnya adalah 3 huruf ini. Perubahannya apa bentuknya? Bisa biqalbiha, bisa dirubah dengan huruf yang lain, ya. Misalnya waw dirubah menjadi alif, atau ya dirubah menjadi alif, dan seterusnya. Au taskiniha, atau disukunkan, asalnya berharokat dia menjadi sukun. Nah, di sini diartikan juga naqlu harakatiha, atau memindahkan harokatnya. Au hazfiha, ya, atau dihapus sama sekali huruf ilah tersebut. Nah, misal qala, asalnya kan qawala ala wazan fa'ala. Jadi alif ini asalnya waw. Nah, kemudian waw itu karena ada ilal di situ, kaidah ilal di situ, maka dia rubah menjadi alif. Jadi asalnya qawala menjadi qala. Jadi perubahan wa menjadi alif itu disebut dengan i'lal. Ya, i'lalnya dengan al-qalb, yaitu merubah satu huruf jadi huruf yang lain. Contoh yang lain, yaqulu, kan wazannya yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu. Berarti kalau yaf'ulu harusnya yaqwulu. Yaf'ulu yaqwulu sesuai barisnya. Tapi ternyata jadi perpindahan harokat, jadilah yaqulu. Ya, jadi wawnya jadi sukun di sini. Terus domahnya kemana? Oh, dipindah ke huruf yang sebelumnya, yaqulu. Nah, bagaimana bisa itu terjadi? Akan kita sebutkan dalam kaidah i'lal insyaallah.
Nah, ini yang disebut dengan taskin, mensukunkan waw atau naqlu harakatiha atau memindahkan harakatnya ke sebelumnya. Contoh yang ketiga, qul, ya, yang asalnya uf'ul, uqwul, ya. Ternyata dihapus, hamzahnya dihapus, wawnya dihapus. Ya, menjadilah qul begitu saja. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu akan kita bahas semuanya dalam masalah i'lal. Jadi, i'lal itu ada 3 bentuknya, bisa al-qalb, ya, dirubah satu huruf menjadi huruf yang lain seperti qawala menjadi qala, atau taskin atau naqul harakatiha, misal yaqulu yaqulu menjadi yaqulu, atau dengan penghapusan asalnya ukul menjadi kul. Nah, ini akan kita pelajari semuanya dalam qawaid i'lal. Nah, ingat, pembahasan ini jarang dibahas tapi sangat penting karena itu akan menyebabkan kita tahu asal-usul dari kata. Nah, sebelum kita masuk qawaid i'lal, kita ingin menyampaikan beberapa fawaid, ya. Qawaid i'lal nanti kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang saja karena ini ada yang penting terlebih dahulu. Fawaid, faidah-faidah. Al-faidatul ula, al-alifu la takunu aslan abadan. Hiya imma zaidatun au munqalibatun an aslin. Jadi kalau kita dapati ada huruf alif dalam sebuah kata, ketahuilah al-alif la takunu aslan abadan. Dia bukan termasuk huruf usul, huruf asal dari kata itu. Dia bisa zaidah sebagai tambahan saja, au munqalibah an aslin, atau dia perubahan dari asal yang lain. Ya, contoh kalau dia sebagai zaidah, misalnya kata qatala. Nah, di sini ada alif, maka alif ini bukan asal, berarti dia tambahan karena asalnya adalah qatala. Jadi alif itu hanya tambahan qatala. Atau dia perubahan dari waw, asalnya waw. Misalnya qala. Ya, asalnya adalah qawala. Oh, berarti alif di sini sebelumnya adalah waw. Kemudian terjadi i'lal, jadilah qala. Begitu juga da'a. Oh, kita dapati di sini ada alif. Berarti di sini alif bukan asal. Ya, apa asalnya? Asalnya waw. Asalnya da'awa berubah menjadi alif. Begitu juga ason, tongkat. Ini ada alif akhirnya. Ya, asalnya apa? Oh, asawun. Gitu ya. Begitu juga mustafan, di sini ada alif akhirnya. Tapi ingat, alif ini bukan asal, asalnya adalah mustafawun. Bisa berubah menjadi alif, maka ada faedahnya, ya, nanti akan kita sebutkan insya Allah. Jadi al-alif la takunu aslan abadan hiya imma zaidah atau munqalibah an aslin. Nah, kalau di sini kita sebutkan munqalibah anil waw. Namun terkadang dia al-alif ini munqalibah anil ya. Ya, perubahan dari huruf ya. Contohnya ba'a. Di sini ada alif. Asalnya adalah ya, ba ya'a. Begitu juga sa'a, di sini ada alif. Nah, tapi ingat alif ini bukan asal, asalnya adalah sa'a ya. Fatan, ini ada alif. Asalnya adalah fatayun. Intaha, ada alif. Ya, maka asalnya adalah intahaya. Nah, itu munqalibah anil ya. Tapi bisa juga munqalibah anil hamzah, ya, perubahan dari hamzah. Asalnya hamzah. Misalnya akulu. Ya, di sini ada hamzah dengan alif. Akulu. Asalnya adalah hamzah akulu. Kemudian terjadilah i'lal di situ. Nah, jadi kesimpulan untuk kaidah yang pertama, al-alif dimanapun ya kita menemukan alif, maka ketahuilah alif itu bukan asal. Dia bisa zaidah tambahan, bisa juga perubahan dari huruf yang lain, bisa huruf waw atau ya atau hamzah. Baik, ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, sebelum kita berlanjut ke faidah yang kedua, di sini ada beberapa perhatian atau peringatan. Al-ula, cara menulis alif. Al-alif as-salisah al-mutatarrifah. Maksudnya ketika ada alif yang mana dia pada urutan yang ketiga dan dia yang terakhir. Maka penulisannya ala hasabil asl. Misalnya gini. In kana asluha waw, kalau alif itu asalnya adalah waw,
tibat bihadza syakal. Jadi alifnya tegak seperti ini. Tapi ingat dia harus urutan yang ketiga. Dal, ain, alif. Ya, coba alifnya akhir dan dia urutan yang ketiga. Maka kita lihat asalnya apa. Kalau asalnya adalah waw, maka ditulis tegak seperti ini. Jadi da'a ini asalnya adalah da'awa. Nah, alifnya urutan ketiga, maka ditulis seperti tegak. Begitu juga roja, asalnya rojawa. Ya, ditulisnya alif tegak karena asalnya adalah waw. Nama seluhu wa. Ason. Nah, kenapa ditulisnya alif tegak seperti ini? Karena dia urutan yang ketiga dan asalnya adalah waw. Asawun. Ya. Nah, jadi kalau asalnya waw ditulisnya alifnya tegak. Yang kedua, ingkana asluhaya, kalau seandainya asalnya itu adalah ya, tibat bihadza syakal, maka ditulis seperti ya titik. Jadi alif itu bisa alif tegak seperti ini atau alif yang seperti ya seperti ini. Ya. Misal sa'a ya. Sa'a afwan. Ini ada alif. Kenapa ditulisnya seperti itu? Karena dia urutan yang ketiga dan asalnya adalah ya. Sa'a ya. Jaro. Kenapa ditulisnya seperti itu? Karena asalnya jaro ya. Masya asluhu masya ya. Fatan asalnya adalah fatayun. Nah, ini kalau alifnya urutan yang ketiga dan yang terakhir. Adapun yang kedua, alif al-mutatarrifah ar-rabi'ah fasaidan bihadza syakal. Nah, kalau dia urutannya keempat atau lebih, maka selalu ditulis seperti ya, kawan kana asluha wawan aw ya'an, baik asalnya adalah waw atau ya. Mustafan, ya. Alif di sini, akhir di sini asalnya adalah waw. Mustafawun asalnya. Nah, tapi karena dia urutan kelima ya, mim, shad, fa, ya, alif afwan. Dia urutan yang kelima dan asalnya adalah waw. Tapi karena dia urutan yang kelima, maka tetap ditulis seperti huruf ya. Intaha asalnya adalah ya. Intaha ya. Ya, maka ditulis seperti huruf ya. Ya, jadi yang bedakan antara ini dengan tegak dengan seperti ya itu cuma kalau dia 3 huruf. Maka dilihat asalnya. Kalau asalnya waw ditulis seperti alif tegak. Kalau asalnya ya, maka ditulis seperti huruf ya. Adapun kalau ya urutan keempat atau lebih, maka langsung seperti huruf ya. Baik. Nah, ini fungsinya nanti untuk kita menulis dan juga kalau kita mendapati kata, kita langsung tahu, oh ini asalnya apa gitu ya. Baik. Kemudian, ini sudah tadi ya. Faedah asaniyah. Faedah yang kedua, at-ta'ul marbutah. Tak marbutah. La takunu aslan abadan. Ya, tidak pernah menjadi asal. Dia imma zaidatun, dia bisa zaidah tambahan saja, au iwadun an aslin mahzub, atau dia pengganti dari asal yang dihapus. Contoh untuk zaidah, muallimatun, di sini ada tak marbutah, maka tak marbutah kita katakan bukan asal, tapi dia tambahan karena asalnya adalah muallimun. Atau al-iwad anil waw mahdzufah, ya, atau dia pengganti dari waw yang dihapus. Sanatun. Sanatun ini asalnya adalah sanawun. Kemudian wawnya dihapus, dirubah menjadi ta marbutah. Ya. Kemudian contoh yang lain sifatun. Ada asalnya wasfun. Jadi wawnya dihapus, kemudian dirubah ta marbutah tapi ditaruhnya di belakang. Ya. Nah, ini untuk ta marbutah. Yang jelas ta marbutah itu tidak bisa menjadi asal. Dia bisa menjadi zaidah atau pengganti dari waw yang dihapus. Baik, dan yang terakhir adalah hamzatul wasl la takunu aslan abadan. Hamzah wasl ya, itu tidak bisa menjadi asal selamanya. Hiya imma zaidah, dia bisa tambahan saja atau iwadun an aslin mahzub, sama seperti yang tadi, seperti tak marbutah. Kalau zaidah contohnya uktub ya, karena asalnya uktub ya, artinya dari ka ta ba. Cuman ditambah hamzah wasl supaya bisa dibaca.
atau iwad anil wawil mahdzufah atau pengganti dari waw yang dihapus. Contohnya ismun, ya ini kan hamzatul wasal. Hamzatul wasal bukan asal, asalnya apa? Wasmun, ya atau wasam ya jarna. Maka asalnya adalah waw, ya kemudian dihapus waw diganti dengan hamzah wasal. Baik, nah inilah ya pelajaran kita sebagai mukaddimah untuk qawaid i'lal. Untuk qawaid i'lalnya sendiri nanti kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Afwan Ustadz, izin bertanya. Tafadhali. Setiap wazan itu apakah merubah maknanya Ustadz? Baik, untuk makna dari wazan-wazan yang ada af'ala, istaf'ala, if'ala, infa'ala, ya, ifta'ala dan seterusnya, ya tentunya ada perubahan makna di situ. Nanti ada pembahasan khusus tentang ma'ani sighah zawaid, ya. Jadi kita tunggu saja pembahasannya. Ya, kita masih berkutat pada apa namanya qawaid i'lal dulu. Nanti untuk sighah zawaid af'ala maknanya apa saja, ifta'ala apa saja maknanya, semuanya ada insyaallah. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan. Nah, wa jazakillah. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nah, untuk PR untuk tingkat apa namanya tingkat lanjut ini tidak ada dulu ya. Insya Allah kita kasih nanti pada pertemuan yang akan datang. Ini yang bisa Ana sampaikan. Salah khilafnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.